warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Respect Remaja Sukacita Penuh Canda Tawa. Nah, sebelum itu kita perkenalan dulu. Karena ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, saya Muhammad Fadli, siswa SMA Karangarum kelas 12 IPA. Selanjutnya kita bakal ngobrol sama ketua OSIS nih di SMA Karangarum. Kedatangan narasumber Mirnawati dari kelas 12 IPA. Perkenalkan, nama saya Mirnawati. Saya menduduki kelas 12 IPA dan menjabat sebagai ketua OSIS di SMA Karangarum. Oke, sebelumnya gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat. Oke. Nih, kita ngobrol-ngobrol santai aja. Gimana sih kita mau tahu dalam OSIS tuh gimana sih rencana-rencana program-program untuk kedepannya seperti apa? Oke, aku mau nanya nih, di OSIS rencana kedepannya tuh seperti apa sih untuk program kedepannya? Untuk keseluruhan kita tuh ada 3 program, yaitu yang pertama kelas inspiratif, yang dimana kelas itu kita mengundang narasumber untuk ke setiap kelas atau kayak di setiap event kita bakalan mengundang narasumber untuk memberikan suatu ilmu untuk siswa-siswinya. Seperti itu yang pertama. Lalu ada yang kedua itu kompetisi sains dan juga seni. Itu tuh contohnya kayak ranking 1. Itu kan waktu itu kita ngadain perlombaan itu. Betul. Nah, kemudian ada porsi yang artinya tuh pekan olahraga dan prestasi. Kemudian ada pensi, pentas seni, kemudian ada porseni. Itu adalah pekan olahraga antar kelas juga seni. Jadi kita berkolaborasi gitu antara sains dan juga bagus seni. ya. Bagus dong. Bagus programnya. Iya. Lalu yang ketiga ada sosial kemanusiaan. Itu tuh kita ada kayak bakti sosial, bantuan sosial, terus juga kayak kerja bakti gitu. Jadi terjunnya ke masyarakat. Terjun ke masyarakat gitu ya, yang ada di sekitar sekolah gitu. Ya, betul. Bagus ya programnya ya, mantap. Jadi untuk programnya nih, kan tadi ada programnya. Program, aku mau tahu nih, program apa aja sih yang udah terrealisasi sama yang belum? Untuk yang terrealisasi berarti itu tadi ada 3 kan? Untuk yang pertama itu masih belum, karena situasi dan kondisi juga kita melihat itu. Kemudian untuk yang kedua, yang kompetisi sains dan seni itu sudah terrealisasi, alhamdulillah sudah beberapa kali. Kemudian untuk yang sosial kemanusiaan itu pun sudah kita terjunnya ke masyarakat yang warga sekolah sini dulu. Iya. Gitu. Yang dekat dulu gitu ya. Iya, betul. Mengutamakan yang di dalam dulu, baru nanti di luar, seperti itu. Iya, bagus. Nah, kan itu tadi udah ada program, udah ada yang terlaksanakan sama yang belum. Ya. Terus gimana sih respon dari pihak sekolah terhadap program-program yang ada di OSIS? Alhamdulillah sekali dari sekolah, dari pihak sekolah, mulai dari guru, kepala sekolah, yang utama itu benar-benar mereka mendukung, mensupport, dan sangat mengapresiasi apa-apa yang sudah terrealisasi dari program kita. Oh, jadi mendukung banget gitu ya program sekolah, alhamdulillah gitu ya. Terus gimana sih kamu mengatasi konflik ya? Karena kan di setiap organisasi itu ada yang namanya konflik ya. Pasti. Iya, betul, di dalam organisasi itu pasti ada konflik. Nah, kamu sebagai ketua OSIS itu gimana sih cara mengatasi konflik tersebut? Itu per anggota ya, dari anggota OSISnya? Iya, dari anggota OSIS. Untuk konflik itu kan memang selalu ada ya, pasti. Dan itu tuh adalah betul. suatu hal yang membentuk sebenarnya. Untuk kalau dari aku gitu pribadi, kalau misalkan ada konflik itu aku cari tahu dulu tuh yang berkonflik itu siapa. Setelah mencari tahu, jadi dari mereka tuh apakah ada masalah antara pribadinya atau gimana sampai harus melibatkan orang lain gitu kan tentang masalah itu. Lalu setelah itu baru deh nanti dievaluasi bareng-bareng, ditanya. Pokoknya kayak apa ya, ngenalin karakter mereka lah. Oh iya. Dari konflik itu tuh harus, kan itu harus ya kalau seorang ketua gitu. Pasti harus benar-benar mengenali karakter mereka sedalam mungkin masuk ke kehidupan mereka, harus tahu bagaimana. Betul. Nah, selanjutnya nih, gimana sih kan kita OSIS di organisasi siswa intrasekolah gitu, betul. Kan siswanya banyak nih, kita punya program yang mana ada tata tertibnya juga. Kamu gimana sih cara ngatasin ya, cara menghadapi siswa yang tidak yang tidak melaksanakan tata tertib di sekolah? Karena itu kan masuk ke program OSIS juga ya. Iya, betul. Di beberapa sekbid. Nah itu kita ada hukuman, kita ada kayak kerjasama sama BK.
BK. Iya, Ya, sama BK. oke. Jadi hukumannya kita apa ya, kayak nyatuin sama BK gitu. Oh, jadi dilapor gitu ke BK, Ya, dilapor. Jadi hukumannya Ya. mau kayak gimana, kita sepakati bareng-bareng sama BK-nya mau Iya. seperti apa. Terus juga kalau soal tata tertib, kadang tuh emang kedisiplinan mereka yang kurang ya. Iya, betul Nah, betul. untuk itu kita juga tetap harus ngenalin si warga-warga sekolahnya, si anak-anaknya, Oh, siswa-siswi. gitu. Iya, karena Iya. kayak kadang datang telat tuh, kita harus tahu apakah rumahnya jauh apa gimana. Iya, Kita betul. coba cari tahu gimana sih caranya biar dia tuh nggak telat lagi, kasih masukan kayak gimana iya. gimana gitu. Oke, jadi cara menghadapi siswanya tuh bagus ya. Iya, jadi kita nggak langsung nggak langsung menghukum si siswa Iya. itu ya. Jadi kita Jadi cari tahu dulu kenapa alasan telatnya gitu ya, harus jelas gitu ya. Ya, harus jelas. Nah, terus gimana sih kamu sebagai ketua OSIS gitu untuk meningkatkan kualitas program-program yang ada di OSIS? Tentunya yang pertama harus dari OSISnya. Dari OSISnya Dari gitu. dari rekaman OSISnya keseluruhan. Dari pribadi sendiri atau Betul. gimana? Oh iya, Betul. betul. Harus, karena kan kalau misalnya kita tidak punya niat, pasti apapun yang kita mau tuju tuh nggak akan bisa. Iya, betul. Jadi harus dari OSISnya punya niat yang Kesadaran baik. Iya, betul. pribadi gitu. Dari kegiatan-kegiatan itu Iya. mereka mau nggak untuk menyumbangkan segala dedikasinya mereka gitu. Iya. Itu yang pertama. Kemudian dari siswa-siswinya, kita harus tahu apa aja kegiatan yang mereka suka gitu. Karena kalau misalkan kita tidak melibatkan apa yang mereka suka, mereka tidak akan mau ikut, Iya gitu, nggak Gitu akan kan. ini ya. nggak akan terrealisasi Iya, punya betul. kegiatannya, tidak akan berkesan menyenangkan gitu. Iya betul. Jadi yang dilibatkan harus itu sih, 2 orang. Jadi kualitasnya akan naik. Iya, harus dari kesadaran pribadi juga ya. Iya. Nah, selanjutnya nih, apa sih, kan kamu ketua OSIS nih, udah menjabat sekitar berapa bulan ya? Kurang dari 1 tahun. Apa sih kesan dan pesannya menjadi ketua OSIS di SMA Karangarum? Tentunya banyak banget ya, ada Iya, pasti. lika-likunya segala macam. Iya, Tapi betul, kesannya betul. sangat menyenangkan karena ini sangat membentuk diri. Dari banyaknya hal yang mungkin agak susah diterima juga, banyak hal yang mendorong, banyak hal yang kurang enak. Tapi setelah dijalani, setelah kita coba enjoy sama semuanya, semuanya akan terjalin menyenangkan. Pasti akan memberikan kesan yang baik. Iya. Untuk saya pribadi. Kalau untuk pesannya mungkin ya lebih semangat lagi gitu ya. Iya, betul. Karena kan ya perjalanannya panjang lah, prosesnya Iya. pasti lumayan. Apalagi kalau gak punya pengalaman kan pasti susah ya, Iya. Pak. Iya, Pak. betul. Nah kan iya, OSIS itu kan terjunnya langsung ke siswa ya. Ya. Kita ngatur-ngatur siswa, walaupun di sekolah itu ada wakase kesiswaan gitu ya, betul. Ngatur ke siswa gitu. Nah, OSIS itu pasti capek ya. Pasti, Capek ya. Capek tapi asik gitu. Betul. Capek tapi asik. Betul, OSIS emang seru ya. Emang seru banget. Berorganisasi itu seru. Seru, alhamdulillah. Nah, selanjutnya nih, apa sih yang mau kamu sampaikan untuk rekan-rekan OSIS, untuk siswa-siswi yang ada di SMA Karangarum? Untuk rekan-rekan OSIS, semangat terus pokoknya. Apapun yang kalian rasakan, mau itu capek atau apapun itu, yang namanya capek pasti ada ya. Iya, Pasti betul, akan pasti, capek. pasti. Tapi sebenarnya capek itu tuh kita sadari apakah capeknya sia-sia atau tidak gitu. Yang namanya capek itu ada. Apakah membentuk atau tidak itu tergantung dari kitanya. Jangan sampai capeknya itu cuman capek yang sia-sia gitu, kayak aku capek nih tapi nggak ada kesan yang membentuk diri gitu. Jangan sampai seperti itu. Kemudian untuk warga sekolah ya, siswa-siswinya, Iya, siswa-siswinya. apa ya, untuk warga sekolah gitu, paling tolong tata tertibnya Laksanakan ya, Betul. dituruti gitu ya. karena kan kita di sini coba untuk mendisiplinkan kalian gitu. Kita di sini ya tolong support lah gitu, seenggaknya bisa menghargai sedikit. Iya betul. Jadi buat kalian semua nih, jangan takut untuk berorganisasi. Ayo kita gabung sama-sama, kita kita maju sama-sama gitu. Jangan takut ya, karena walaupun kita capek, lelah, tapi asyik. Itu Betul. kalau kegiatan, misalnya ada kegiatan nih terlaksana, itu senangnya ya, senangnya. Wah, Iya, luar biasa. bisa berhasil kita Iya, merencanain. sampai terharu kita. Iya betul, kita ngadain acara itu terus terlaksana, itu wah Luar biasa. luar biasa banget gitu ya. Jadi buat teman-teman semua, jangan
apa ya, jangan putus semangat, harus semangat terus ya, jangan putus asa. Iya, jangan pernah takut mencoba. Kita pasti bisa ya, harus bisa gitu. Harus bisa Iya. tentunya. Nah, sekian dulu teman-teman obrolan kita hari ini. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada narasumber Mirnawati ya. Terima kasih udah ngobrol-ngobrol santai nih. Nanti ya, untuk obrolan hari ini kita cukupkan sekian. Kita lanjut lagi di obrolan berikutnya di Respect Remaja Sukacita Penuh Canda Tawa. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.